Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. Sebelum saya berpanjang lebar, mungkin terlebih dahulu ada baiknya saya memperkenalkan diri saya supaya lebih sayang pada saya, supaya lebih cinta pada saya, karena kata guru bahasa Indonesia, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Oleh karena itu, kiranya tidak terlalu berlebihan kalau saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Ini saya sudah saya buat slide profil diri saya, itu di bawah juga ada fotonya. Mulai dari nama dulu. Nama saya itu bisa kamu lihat, Ahmad Yasin, SAG. Nama panggilannya Yasin aja, jangan Ahmad. Ahmad itu sudah terlalu banyak, kalau Yasin belum begitu banyak, begitu. Terus tempat dan tanggal lahir saya di Situbondo 30 Juni 47 tahun yang lalu. Tepatnya tahun 1973. Jadi saya sudah berusia 47 tahun walaupun semangatnya masih semangat 17 tahun. Alamat rumah Tenggir Tengah, Panji, Situbondo. Di utaranya Balai Desa, di samping Madrasah Diniyah. Di situ ada toko di barat jalan. Di belakang toko itu rumah saya. Toko itu gandeng dengan rumah saya. Itu bukan toko saya tapi toko istri saya, begitu. Pendidikan terakhir STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam Zainul Hasan Genggong, di Pondok Genggong. Nomor telepon atau WA 082 331 504 109. Ini nomor ini sebisa mungkin disimpan. Nanti dari materi yang saya sampaikan, kalau ada yang perlu ditanya, kalau kamu ada yang belum jelas mau bertanya, nanti nanyanya lewat telepon atau lewat WA ini saja. Karena di daring kita tidak ada kesempatan untuk bertanya. Nanti tanyanya melalui WA itu saja, ya. Tinggi dan berat badan itu 167 cm, 68 kg. Facebook saya itu boleh Facebookan dengan saya, Ahmad Yasin. IG-nya Ahmad Yasin 29. Hobi saya menyanyi. Tapi tidak semua lagu saya suka. Saya sukanya lagu dangdut original, khususnya lagu-lagunya soneta Bang Haji Rhoma Irama. Makanya di sini saya tulis tokoh dan band idola saya. Tokoh dan band idola saya adalah Rhoma Irama dan Soneta Group. Dan itu merupakan grup musik tertua di Indonesia. Makanan dan minuman favorit coklat aja. Segala sesuatu yang beraroma coklat, apa saja dah, pokoknya ada coklat-coklatnya, begitu. Itu sekilas tentang diri saya. Saya harap kalian bisa mengenal saya sehingga kamu bisa berkomunikasi lebih lanjut dengan saya, tidak hanya di daring, tapi kalau nanti satu saat ketemu di mana begitu, walaupun belum pernah jumpa on air, tapi kalau sudah melihat foto saya seperti itu, kalau kamu
kebetulan bertemu dengan saya, silakan sapa saya duluan. Karena yang namanya saya tidak pernah melihat kamu, jadi saya nggak tahu kamu, nggak pernah melihat wajah kamu kayak apa. Tapi saya sudah memperlihatkan ini wajah saya. Nanti kalau satu saat bertemu dengan saya, silahkan disapa duluan, begitu. Ini foto saya, Kata istri saya sih ganteng, tidak tahu kata kamu. Ya mudah-mudahan penilaian kamu terhadap saya tidak jauh beda dengan apa yang dinilai oleh istri saya. Kan memang ganteng kan. Aha. Oke, baik. Kita mulai masuk ke fikih. Ya, saya di sini di kelas 10 ini diberi kepercayaan untuk membimbing kalian, menemani kalian untuk mempelajari fikih, bidang studi fikih. Untuk itu, setelah kalian berkenalan dengan saya, setelah kalian kenal dengan guru fikih, maka saatnya sekarang kalian berkenalan dengan pelajarannya, yaitu pelajaran fikih. Nah, kita mulai coba dengan pengertian fikih secara bahasa. Ini ya, pengertian fikih secara bahasa. Berasal dari bahasa Arab, yaitu fikhun, tulisannya seperti itu. Fikhun kalau diterjemah ke dalam bahasa Indonesia artinya mengetahui, mengerti, atau memahami. Itu. Apa kemudian yang diketahui, apa kemudian yang dimengerti, apa yang kemudian dipahami, nanti kita akan melihat lebih jauh lagi. Apa yang harus dimengerti, apa yang harus dipahami. Tapi sebelumnya kita coba lihat dulu pengertian fikih secara istilah. Pengertian fikih secara istilah adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum Islam beserta dalil-dalilnya yang terperinci. Lah, ternyata yang harus dimengerti tadi secara bahasa kan dilihat mengetahui, mengerti, memahami. Ternyata yang harus diketahui, yang harus dimengerti, yang harus dipahami adalah hukum-hukum Islam. Nah, ini hukum-hukum Islam. Nah, kalau kita lihat hukum Islam itu ada berapa? Tentunya kalian sudah tahu hukum Islam itu ada 5. Cuma setiap kali saya membahas tentang hukum-hukum Islam, kakak-kakak kelasmu tahun-tahun kemarin itu banyak yang keliru ketika saya suruh mereka menyebut, coba sebutkan hukum Islam. Mereka menyebut 1 syahadat, 2 sholat gitu. Wah, itu kan bukan hukum tapi rukun. Beda kan hukum dengan rukun. Lah, untuk pelajaran fikih di sini yang kita pelajari adalah hukum Islam, bukan rukun Islam. Lah, kalau rukun Islam itu urusannya pelajaran akidah lah. Kalau di fikih hukum, ya, hukum Islam. Hukum Islam itu ada 5. Coba kamu bisa nyebut enggak? Bisa sebut hukum Islam ada 5. Kita lihat aja ya. Hukum Islam ada 5. Yang pertama adalah wajib. Yang kedua sunnah. Yang ketiga makruh. 4 mubah. Yang kelima haram. Ini kalau sekiranya tidak bisa diingat, sebaiknya dicatat aja. Oke, baik. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Apa itu wajib, apa itu sunnah, apa itu makruh, mubah, dan haram. Oke, kita lihat yang pertama wajib. Ini dia pengertian wajib. Wajib itu adalah perbuatan atau pekerjaan
yang jika dilakukan bernilai pahala dan jika ditinggalkan bernilai dosa. Lah tentunya kalian tidak mau kepada dosa. Kalian tentunya mau pahala, ya kan? Mau ndak pahala? Kalau mau pahala berarti kamu harus melakukan, harus mengerjakan apa saja yang diwajibkan oleh agama. Agama kita mewajibkan apa saja, lah semua pekerjaan yang hukumnya wajib itu jika dikerjakan oleh Allah kita akan diberi reward, diberi bonus namanya pahala. Itu pahala loh, bukan paha ayam ya, maaf, bukan paha ayam. Kalau paha ayam itu kesukaannya Ipin itu. Jadi yang dilakukan itu bernilai pahala, tapi jika ditinggalkan akan mendapat dosa. Seperti itu kan? Oke, baik. Sekarang kita lihat lagi beberapa contoh. Mana ini? Beberapa contoh perbuatan wajib. Ini sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu wajib, gak bisa ditawar, wajib. Kemudian zakat, puasa Ramadan, naik haji bagi yang mampu. Kemudian menutup aurat, baik bagi laki-laki maupun perempuan wajib menutup aurat. Dan masih banyak lagi perbuatan-perbuatan wajib yang bisa kita jadikan contoh. Sementara saya ambil ya ada 5 itu aja dulu. Sholat, zakat, puasa Ramadan, haji bagi yang mampu, dan menutup aurat. Itu beberapa contoh perbuatan wajib. Selanjutnya pengertian sunnah. Tadi yang nomor 2 kan sunnah kan. Sekarang pengertian sunnah. Apa itu sunnah? Lah sunnah itu ternyata perbuatan atau pekerjaan yang jika dikerjakan bernilai pahala, tapi jika tidak dikerjakan tidak berdosa. Beda dengan wajib. Kalau wajib tidak dikerjakan berdosa. Lah ini kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, tapi jika tidak dikerjakan tidak berdosa. Seperti apa contohnya? Contohnya adalah ini laki-laki memakai kopiah atau surban atau imamah. Itu. Jadi laki-laki pakai kopiah itu sunnah. Namun bagi perempuan menutup aurat pakai kerudung, pakai jilbab itu bukan sunnah, wajib itu. Karena rambut perempuan wajib ditutupi, tidak boleh diperlihatkan. Kalau laki-laki memakai kopiah itu sunnah. Itu sementara perempuan pakai jilbab hukumnya wajib. Lah kalau laki-laki pakai jilbab itu namanya gila alias tak pakai beres. Terus yang kedua contoh perbuatan sunnah ini memakai celak. Itu celak itu bahasa Madura, saya nggak paham bahasa Indonesianya celak itu apa. Itu yang nggak ngerti bahasa Madura ya nanti nanya nanti nanya ya ke teman-temannya yang bisa bahasa Madura. Itu celak yang dipakai di bawahnya kelopak mata itu loh, sehingga orang nampak lebih seger gitu. Tuh memakai celak hukumnya sunnah baik bagi perempuan maupun laki-laki. Terus memakai parfum atau minyak wangi ini sunnah, terutama ketika mau beribadah. Ketika kita mau sholat, mau ke masjid, mau ke musola, mau sholat berjamaah pakai parfum atau minyak wangi itu sunnah. Tapi kalau mau mau ke swalayan, mau ke mana gitu biar jadi perhatian cowok, biar jadi perhatian cewek, wah itu bukan sunnah itu lain lagi hukumnya. Terus contoh perbuatan sunnah ada lagi ziarah kubur. Ziarah kubur itu sunnah, akan tetapi ada beberapa saudara-saudara kita yang mengatakan ziarah kubur itu haram karena memancing atau memicu syirik.
Bagi yang tidak sependapat dengan saya, ya silahkan, tidak apa-apa. Namun sepengetahuan saya, ziarah kubur termasuk sunnah. Kemudian dan ini ya, sudah ya. Laki-laki pakai kopi atau surban, memakai celak, memakai parfum atau minyak wangi, ziarah kubur, dan banyak lagi yang lainnya. Itu kata Bang Haji Romai Rama gitu. Ya. Terus lanjut. Yang ketiga tadi hukum dalam Islam adalah apa tadi? Makruh. Kalau makruh itu apa? Kalau makruh itu perbuatan atau pekerjaan yang jika dilakukan tidak berdosa. Namun jika tidak dikerjakan justru bernilai pahala. Makruh ini kebalikannya sunnah. Kalau sunnah tadi dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. Tapi kalau makruh, perbuatan yang jika dikerjakan dapat tidak berdosa, namun jika tidak dikerjakan justru bernilai pahala. Seperti apa contohnya? Ini dia. Seperti makan dan minum sambil berdiri atau berjalan. Lah itu kalau seandainya kita makan sambil berdiri atau berjalan tidak dosa sih, tidak dosa. Tapi seandainya kita makan dan minum sambil duduk dalam posisi duduk, itu dapat pahala. Berarti makan, minum sambil berdiri atau berjalan itu hukumnya makruh. Begitu juga makan atau minum dengan tangan kiri. Kalau kita makan, minum pakai tangan kiri itu tidak dosa. Tapi seandainya pakai tangan kanan, itu akan bernilai pahala. Termasuk juga berbicara, apalagi menyanyi saat berwudu. Itu gak boleh. Gak dosa sih, dan wudunya tetap sah. Tapi seandainya tidak berbicara atau menyanyi pada saat wudu itu akan lebih baik, akan bernilai pahala. Lah, saya sendiri walaupun saya suka nyanyi, tapi kalau saya wudu ya nggak nyanyi lah gitu, ya. Kemudian makruh juga berendam saat berpuasa. Kalau berendam saat berpuasa kan seger nanti. Itu. Tapi puasanya nggak batal, hanya saja seandainya tidak berendam itu akan dapat kelebihan dari pahala yang ada. Kalau berendam apa dosa? Enggak dosa. Kan hukumnya cuma makruh. Terus yang terakhir contohnya makruh adalah merokok. Dalam bahasa teman-teman guru di Mandua Situbondo itu mereka menyebut tukang rokok itu disebut sebagai ahli hisab. Karena kebiasaannya, keahliannya itu menghisap rokok, disebut ahli hisab ya. Ada-ada aja itu ya. Oke, itu beberapa contoh perbuatan makruh. Selanjutnya apa tadi? Pengertian mubah. Nomor 4 tadi mubah. Yang mubah di sini adalah pekerjaan atau perbuatan yang jika dilakukan tidak bernilai pahala, tapi juga tidak berdosa. Begitu juga jika ditinggalkan, begitu juga jika tidak dilakukan, maka tidak bernilai pahala dan juga tidak berdosa. Artinya pekerjaan itu boleh-boleh saja. Dikerjakan boleh, tidak dikerjakan juga boleh. Dikerjakan no what alias tidak apa-apa, tidak dikerjakan juga no what alias tidak apa-apa. Akhirnya muncul lagu tidak apa-apa. Salah ya. Ya dibenerin lah kalau salah gitu. Contohnya perbuatan mubah itu lah kayak pakai jam tangan itu, pakai jam tangan alias arloji. Pakai jam tangan alias arloji. Menyanyi itu juga mubah. Tapi nyanyinya jangan nyanyi yang kayak apa namanya kayak trio macan apaan itu segala macam. Nyanyi sih tapi jogetnya kayak gitu. Lah itu berdosa itu. Nah, kalau menyanyi sekedar hobi, sekedar kesenangan kita menyanyi, itu boleh-boleh saja.
Ya itu menyanyi apa saja. Kalau bisa nyanyi yang ada unsur dakwahnya, yang ada unsur nasihatnya. Misalnya nyanyi kayak gini. Hai manusia, hormati ibumu yang membesarkan dan melahirkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Kayak gitu. Itu kan ada unsur nasihat, ada unsur dakwah. Itu mubah boleh-boleh saja ya. Terus contohnya mubah memiliki handphone, memiliki motor atau mobil, asalkan jangan digunakan untuk hal-hal yang negatif. Punya handphone tapi kerjanya cuma main game terus sampai sholatnya ditinggal, wah jadi dosa, itu bukan mubah lagi nanti. Sebaliknya punya handphone digunakan untuk bangunin teman untuk sholat tahajud, mengingatkan teman yang belum sholat, wah itu bagus ya. Dan banyak lagi yang lainnya ya. Terus haram, pengertian haram. Haram di sini diartikan perbuatan atau pekerjaan yang jika dilakukan berdosa dan jika ditinggalkan justru bernilai pahala. Ini kebalikannya apa tadi coba? Kebalikannya apa ini? Ya, kebalikannya wajib. Kalau wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Lah kalau haram justru kalau ditinggalkan itu apa? Yang jika dilakukan berdosa, jika ditinggalkan justru bernilai pahala. Tuh. Seperti apa? Banyak itu contohnya banyak sekali, tapi kita ambil berapa? 1, 2, 3, 4, 5 aja. Misalnya berpandangan lawan jenis dengan sengaja. Cowok cewek berpandangan sampai akhirnya menimbulkan syahwat, sampai menimbulkan nafsu, apalagi sampai menggerak-gerakkan sesuatu, bikin bergerak sesuatu. Wah, haram itu. Lain lagi kalau sudah menikah, kalau sudah suami istri bukan lagi haram, tapi malah itu sunnah nanti. Terus minuman keras termasuk narkoba dan saudara-saudaranya, wa ala ahlihi wa sahbih. Minuman keras apapun namanya, apapun bentuknya, apapun jenisnya, itu semuanya haram. Semua jenis narkoba itu haram. Jangan coba-coba mendekati yang namanya narkoba, termasuk sabu. Jangan coba-coba makan sabu, mengkonsumsi sabu, jangan. Kecuali sabu yang kepanjangannya sarapan bubur, sabu sarapan bubur, wah itu boleh. Tapi kalau sabu-sabu yang memabukkan itu, yang bikin ngefly itu, yang bikin auleng itu hukumnya haram. Kemudian berzina itu juga haram, karena berzina itu bukan kelakuannya manusia, itu kelakuannya hewan. Coba kalau hewan kita beli ayam, misalnya kita beli ayam di pasar Panji, ayamnya jago, ayam jantan, terus dikumpulkan dengan ayam betina beli dari pasar Panarukan, dikumpulkan, wah sudah jadi di situ melakukan sesuatu. Tapi kalau manusia mau melakukan sesuatu seperti itu, ya harus nikah dulu lah, Makanya berzina itu dihukumi haram karena itu bukan pekerjaannya manusia, tapi itu identik dengan hewan itu. Terus berjudi, ini Bang Haji Romai Rama pernah mengatakan judi, gitu. Terusin sendiri kalau bisa. Berjudi apapun bentuk dan jenisnya itu juga haram.
Sekarang banyak jenis-jenis perjudian yang sepintas radu tidak terlihat kalau itu judi, padahal di dalamnya ada unsur judi. Itu awas, hati-hati, segala sesuatu yang ada unsur judinya itu haram. Bahkan ada ulama yang mengatakan lutre, ngerti lutre ya, lutre yang dijual 500-an itu haram. Kenapa haram? Karena di situ ada unsur judi. Ada yang beli 500 tapi dapat hadiah yang nilainya besar, ada juga yang beli 500 tapi dapatnya hanya permen. Itu ada unsur judi. Bahkan ada yang mengharamkan arisan. Arisan juga dianggap sebagai judi, karena dalam arisan itu kan dikocok ya, ekotok kata orang Inggris itu, di ekotok. Itu kan ada beberapa orang yang mengharap, mantri ngeneng, mantri kenengang kok. Tapi kenyataannya dia tak ngendeng perak kare rep-repan. Sehingga ada yang mengharamkan yang namanya arisan. Ya, kemudian berikutnya mencuri. Mencuri jelas haram. Mencuri dalam bahasa Inggris biasanya dikenal dengan istilah ngecok. Itu mencuri hukumnya haram. Dan banyak lagi yang lainnya. Itu terus coba apa ini? Menyanyi, ayo menyanyi. Ayo menyanyi ya, yang bisa nyanyi boleh tirukan, yuk, tapi dikit aja ya, jangan banyak-banyak ya. Oke, walaupun suara saya mungkin palas, nggak bagus untuk didengar, tapi ya sebagai penghibur lah, biar nggak jenuh kita belajar secara daring ini, bolehlah nyanyi, tapi nyanyi yang ada hubungannya dengan fikih, nyanyi yang ada hubungannya dengan hukum Islam. Ini lagu ini berjudul Haram, dimainkan oleh Soneta Group. Itu duet biasanya Bunda Rita Sugiarto nanya ke Bang Haji, kenapa minuman itu haram? Terus Bang Haji Romai Rama menjawab. Itu saya nyanyikan ya, yang bisa tirukan aja. Yuk. Kenapa minuman itu haram? Karena merusakkan pikiran. Kenapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Kenapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Kenapa semua yang enak-enak itu yang dilarang? Nah. Itulah perangkap setan, umpannya ialah bermacam-macam kesenangan. Aduh, pales ya. Oke, lanjut aja yuk, kesimpulannya sekarang. Kesimpulannya adalah semua perbuatan manusia itu diatur dalam hukum Islam. Dari perbuatan yang kecil, perbuatan yang sedang, apalagi perbuatan yang besar. Misalnya orang bersedekah, itu kan kecil sepertinya, tapi itu ada hukumnya dalam Islam. Mengerjakan haji itu kan besar. Dari perbuatan yang paling sederhana sampai perbuatan yang paling gawat lah. Itu semuanya diatur ada hukumnya dalam Islam. Dan kita sebagai umat Islam harus memahami dan mematuhi hukum Islam. Jangan sekali-kali melanggar hukum Islam. Jangan sekali-kali melanggar hukum Islam. Selanjutnya penutup. Jika ada yang belum jelas dan perlu ditanyakan, silakan hubungi telepon atau chat saya di nomor ini. Di nomor 082 331 504 109. Bisa ditelepon langsung, bisa di chatting.
seperti itu. Tapi tolong nomor itu jangan diteror nanti malam ya. Oh nanti saya apa nih, kalau diteror gak nyenyak tidur nanti saya ini. Ya, kemudian selanjutnya semoga bermanfaat dan barokah. Sebelum saya akhiri, saya kasih tugas ya. Saya kasih tugas, ini pertemuan pertama sekaligus tugas pertama. Tugas untuk kalian adalah carilah masing-masing 5 contoh perbuatan atau kelakuan yang hukumnya wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Masing-masing 5. Yang wajib 5, yang sunnah 5, yang makruh 5, yang mubah 5, yang haram juga 5. Tapi nggak boleh ngambil dari yang ada di slide tadi. Nggak boleh ngambil yang ada di slide tadi. Kamu cari sendiri, cari contoh ya. Cari minimal masing-masing hukumnya itu, masing-masing wajib, sunnah, makruh, mubah, haram, itu masing-masing 5. Nanti kamu ketik di WhatsApp saja, ketik di WA ya. Ketik di WA terus kirim ke nomor saya ini. Kirim ke nomor saya yang ini 082331504109. Jangan lupa dikasih nama dan kelas. Nama kelas. Namanya harus sesuai dengan nama absen. Jangan pakai nama apa? Jangan pakai nama sosmed, jangan. Pakai nama sesuai dengan absen biar saya tidak kesulitan untuk memasukkan nilainya. Itu ya. Sekali lagi itu di save nomor saya, nomor WA saya di save. Tugasnya dikumpulkan, di chat di WA saya, dikirim 1 kali 24 jam. Dikirim 1 kali 24 jam. Oke, akhirnya begitu juga kalau ada yang bertanya ya. Kalau ada yang bertanya silahkan di nomor tersebut melalui WA atau telepon langsung. Tugasnya juga seperti itu di nomor tersebut. Akhirnya sekali lagi semoga manfaat dan barokah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.